Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Yang terhormat Arodes, pertanyaan keduaku adalah, bagaimana Sherlock Moriarty melarikan diri dari reruntuhan? Suasana hati Ikanser jauh lebih rileks dibanding sebelumnya. Permukaan cermin perak berkilau, dengan cepat membentuk bayangan Sherlock Moriarty yang bersandar pada dinding, kedua tinjunya mengepal dan menegang. Kemudian, Ikanser Bernard serta para diakon dan Kapten Machinery Hive Mind di sekitarnya, melihat senyum berlebihan sang detektif swasta, sebelum ia berbalik dan berlari keluar sambil menghunus senjatanya. Pada saat itu, di bawah pengaruh adegan yang tertata rapi tersebut, mereka semua merasakan perasaan sedih dan bersemangat yang sulit dijelaskan. Gambar di dalam cermin melompat, memperlihatkan Sherlock Moriarty mengacungkan revolvernya dan menembaki altar, namun sia-sia. Pemandangan peluru-peluru yang hancur itu, membuat semua yang hadir sedikit cemas. Lalu, Sherlock Moriarty melemparkan sebuah kunci kuningan, dan altar menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan akibat korupsi. Dengan ledakan udara yang meletus, Tuan A terjatuh ke tanah, sementara Sherlock Moriarty melarikan diri dari bangunan kuil, dengan keadaan mengenaskan. Pada titik ini, gambar berubah dengan sungai Tusok yang agak keruh sebagai latar utama. Sherlock Moriarty dan Tuan A mengapung di air, menatap ke langit yang tak memiliki awan maupun kabut. Hampir seketika, Tuan A menjadi transparan dan menghilang, hanya menyisakan Sherlock Moriarty yang menoleh ke sekeliling dengan wajah terkejut. "Bala bantuan dari gereja Evernight?" kata Ikanser sambil mengerutkan kening. Sayangnya, dia tidak menyebutkan apa yang muncul dalam suratnya. Kita tidak punya cara untuk menebaknya. Apakah dia mencoba menjual rahasia ini dengan harga tinggi, ataukah dia sekedar terpengaruh olehnya dan kehilangan ingatan terkait? Selain itu, pengalamannya melarikan diri dari reruntuhan bawah tanah tidak menunjukkan apapun. Sepertinya petunjuk yang bersesuaian telah disembunyikan pada saat yang sama. Ia menganalisisnya dengan cepat, menggunakan kalimat-kalimat prosedural, lalu tanpa beban psikologis yang terlalu besar, ia memilih menjawab secara timbal balik alih-alih mengambil resiko. Arodes sepertinya sedang tidak berminat bercanda hari ini. Aku bisa memanfaatkannya. Dalam penghiburan diri tersebut, Ikanser melihat kata-kata berdarah muncul di permukaan cermin. Jantungnya berdegup kencang, firasat buruk muncul, membuatnya curiga bahwa Arodes telah kembali ke keadaan biasanya. Kata-kata seperti darah itu bergetar, dan dengan cepat membentuk sebuah pertanyaan. Siapakah orang yang pernah kau curahkan segalanya, demi memenangkan perkenannya, hanya untuk berakhir sebagai pihak yang ditinggalkan? Kepalanya berdengung, wajah Ikanser pucat pasi sebelum memerah. Pertanyaan itu menembus luka terdalam di dalam dirinya, membuatnya kehilangan arah tentang apa yang harus dilakukan. Jika aku menyebutkan siapa dia, maka reputasinya akan hancur sebelum malam ini berakhir. Dalam suatu makna, aku sendiri sudah menjadi semacam legenda. Ikanser menelan ludah dengan susah payah dan berkata dengan getir, "Aku memilih hukuman." Sambaran petir langsung turun. Namun, petir itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi berwarna perak keputihan, melainkan telah tercemar oleh semburat hijau. Petir itu menghantam tepat di kepalanya, membuat rambutnya berdiri dan berkilat dengan warna kilat. Ia mengguncang-guncang tubuhnya dengan hebat seperti dadu yang dikocok, seolah-olah ia telah diberi obat halusinogen. Uskup Agung Horamik menghela napas, menutup mata, dan bergumam, "Artifak tersegel tingkat 0. Ketika Ikanser pulih, ia menoleh ke sekeliling dan berkata, "Masih ada satu pertanyaan lagi? Dari mana asal kunci yang digunakan Sherlock Moriarty untuk menghancurkan ritual penurunan? Siapa di antara kalian yang akan menggunakan 2111?" Semua diakon dan Kapten Machinery Hive Mind saling berpandangan. Untuk sesaat, tak seorang pun menjawab. Suara air yang menghantam lambung kapal, seolah menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Laut pada malam hari terasa sekaligus bising dan sunyi. Klein tiba-tiba terbangun dan membuka mata.
Ia melihat langit-langit kayu yang diselimuti cahaya bulan merah tua. Intuisi spiritualnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar. Apakah seseorang sedang melakukan pertemuan rahasia? Ia memiringkan kepala untuk mendengarkan, samar-samar menangkap suara-suara yang tidak wajar. Ia duduk, mengenakan sarung tangannya, lalu memakai mantelnya. Matanya menggelap saat ia mengeluarkan sebuah koin emas, membalikannya, dan dengan cepat melakukan ramalan. Setelah tidak menerima pertanda bahaya apapun, ia mengeluarkan revolver dari bawah bantal dan memasukkannya ke saku. Setelah melakukan persiapan yang semestinya, Klein membuka pintu dan keluar dari kamar, mengikuti suara tersebut menuju geladak atas. Pada saat ini, di tengah laut, jauh dari polusi industri, bulan merah tua menggantung dengan tenang, misterius, dan seperti mimpi. Setelah dengan hati-hati menghindari beberapa awak yang berpatroli, Klein tiba di area yang sedang terjadi keributan. Ia mencium aroma darah yang samar. Dengan bantuan cahaya bulan, ia menoleh dan melihat mantan petualang, Cliffs, berjongkok di sisi kapal dan sedang menyiapkan sesuatu. Ada 3 orang bersembunyi di bayang-bayang kabin sekitar selusin meter dari pria itu. Salah satunya adalah rekan Cliffs, pengawal wanita berjaket hitam, dan 2 lainnya adalah anak-anak dari majikan mereka, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun, dan seorang bocah lelaki yang usianya tidak lebih dari 10 tahun. Kedua anak itu mengenakan baju tidur katun tebal dan mantel luar. Jelas terlihat bahwa mereka keluar dengan tergesa-gesa. Mereka menggigil di tengah angin malam yang menusuk, tetapi tetap berjongkok dengan penuh semangat dan vitalitas, menatap Cliffs dengan mata berbinar. Bermain petak umpet? Klein bergurau dalam hati. Ia sengaja memperbesar suara langkah kakinya, membuat Cliffs dan yang lainnya mengalihkan pandangan ke arahnya. Teman, apa yang terjadi? Klein mengingat ekspresi beberapa pemburu hadiah yang ia kenal di Eastborough. Namun, ia tetap mempertahankan identitas khas German Sparrow yang dingin dan tajam. Cliffs menjawab dengan tenang. Pekerjaan pribadi? Perburuan yang datang secara tak terduga, tapi layak untuk dinantikan. Perburuan? Ketertarikan Klein langsung terpicu. Alasan ia menamai dirinya German adalah karena itu mewakili pemburu pertama dalam sebuah permainan yang ia mainkan di kehidupan sebelumnya, dan sesuai dengan gagasannya tentang memburu kejahatan di laut. Klein tidak terburu-buru menanyakan alasannya. Dengan tangan kiri yang mengenakan creeping hanger, ia menunjuk ke arah bayangan di sampingnya dengan jari kirinya. Pekerjaan pribadi? Melakukan pekerjaan pribadi di depan majikanmu? Cliffs yang berjongkok itu melirik anak laki-laki dan perempuan tersebut, lalu berkata tanpa mengubah nada, Cecil kurang berhati-hati dan akhirnya membangunkan Donna dan Denton. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka ikut. Gadis bernama Donna mengernyitkan hidungnya saat mendengar namanya disebut. Ia menengadah dengan rasa ingin tahu dan bertanya kepada Klein. Paman, apakah kamu juga seorang petualang? Paman? Bahkan jika itu aku yang dari bumi, aku paling-paling hanya 10 tahun lebih tua darimu. Klein berkata dengan geli. Tidak, kau tidak bisa memakai kata juga. Secara ketat, akulah satu-satunya petualang di sini. Mereka sekarang hanya pengawal. Ia menoleh ke Cliffs dan berkata, Hei kawan, mangsa apa yang kau temukan? Cliffs menatap ke perairan merah tua yang samar dan berkata, Seekor murloc. Murloc? Itu adalah makhluk beyonder. Meskipun termasuk yang berperingkat rendah, tetap saja cukup sulit bagi orang biasa untuk menghadapinya. Mereka membutuhkan setidaknya 5 hingga 6 orang, dan 4 hingga 5 tombak untuk memiliki peluang. Benar, sisik di tubuh murloc sangat keras. Revolver hanya bisa memberikan sedikit kerusakan. Mereka perlu senapan. Klein mengangkat alis dan bertanya, Apa rencanamu? Dan bagaimana kau yakin itu murloc? Cliffs menunjuk ke tepi kapal dan berkata, Ada jejak lendir tubuhnya di sini. 1 hingga 2 jam lalu, ia mencoba memanjat ke atas kapal untuk menyerang para penumpang, tetapi dek masih ramai dengan aktivitas, dan ada banyak pelaut serta awak. Klein melangkah maju beberapa langkah, dan melihat adanya jejak korosi hijau di sisi kapal.
Ia teringat informasi yang pernah ia temui di kota Tingen, dan itu cocok dengan isi buku-buku tersebut. Ia bertanya dengan penuh minat, mengapa harus satu, dan bukan sekelompok? Ia ingat bahwa Murloc cenderung hidup berkelompok. Jika itu satu kelompok, mereka akan langsung menghancurkan lambung kapal, dan membiarkan semua orang tenggelam. Selain itu, area di sekitar jalur ini dan laut sekitarnya telah dibersihkan dari Murloc. Gereja Storms sangat gemar memburu mereka. Jelas Cliffs dengan sungguh-sungguh. Itu karena Murloc kemungkinan adalah salah satu bahan utama ramuan urutan 9 Sailor. Klein mengelus revolver di sakunya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kau percaya diri? Cliffs tidak langsung menjawab, melainkan membuka sebuah kantong kertas di sampingnya. Di dalamnya terdapat beberapa organ babi yang masih berlumuran darah. Itulah sumber aroma darah yang tadi disadari Klein. Semua Murloc menyukai jenis makanan ini dan tidak mampu menahan daya tariknya. Tentu saja, monster-monster ini paling menyukai organ manusia, jadi dalam banyak legenda laut, ditekankan untuk menyiapkan beberapa organ babi atau sapi dari dapur kapal atau organ kalengan, kata Cliff sambil menaburkan beberapa butiran. Butiran lada dapat membuat Murloc merasakan sensasi seperti mengisap ganja, dan kehilangan sebagian keseimbangan mereka. Ini bisa bertahan sekitar 1 menit, dan setelah itu, Murloc akan kelelahan setelah keadaan euforia tinggi itu mereda. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari pakaiannya, dan mengoleskan pasta hijau tua ke ujung bilah segitiga, belati, dan pisau pendek. Krimin yang populer di Pelabuhan Pritz adalah pemanis unik bagi manusia, tetapi di mata Murloc, itu adalah racun darah yang mematikan. Selain itu, aku meminjam 2 senapan dari para pelaut. Aku mendapat kesepakatan untuk tidak mengganggu area ini selama 20 menit, dan aku mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar. Namun, selama aku berhasil membunuh seekor Murloc, aku bisa memperoleh 10, 20, atau bahkan 30 kali lipat dari biaya itu. Seperti yang diharapkan dari petualang berpengalaman, ia sangat memahami kelemahan dan masalah mangsanya. Mendengarkannya berbicara, rasanya mereka punya peluang besar untuk berhasil memburu Murloc, meskipun mereka bukan Beyonder. Di hadapan jebakan dan senjata api, Beyonder urutan rendah memang tidak jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bukan berarti tidak ada Beyonder urutan rendah yang mati dalam perang antar geng. Namun, Murloc adalah makhluk yang seolah mengenakan zirah di seluruh tubuh. Tidak mudah membunuhnya. Mereka bisa terluka, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa melarikan diri. Klein bertanya dengan rasa ingin tahu, kau sepertinya sudah membunuh cukup banyak Murloc? Memahami karakteristik monster laut yang umum adalah prasyarat bagi kelangsungan hidup seorang petualang. Cliff tidak menunjukkan kegembiraan karena dipuji. Ia tetap tenang dan pendiam. Saat mereka berbincang, gadis Donna dan bocah Denton berjongkok di dalam bayang-bayang, sambil mendengarkan dengan penuh antusias. Bagi mereka, semua ini adalah hal paling menarik di dunia. Ya, aku juga perlu memperdalam studiku di bidang ini. Klein tersenyum dan berkata, begitu rupanya, aku tidak mengganggumu kan? Cliff menusukkan sebagian organ ke sebuah tongkat dan berkata dengan suara dalam, jika kau ingin ikut serta, jaga Donna dan Denton agar Cecil tidak terdistraksi. Tentu. Klein, yang ingin menonton dari pinggir, tersenyum dan menyetujuinya. Bulan merah menggantung tinggi di langit, ketika Klein berjalan mendekati Donna dan Denton, lalu berjongkok di samping mereka. Cecil, rekan perempuan Cliffs, menghembuskan napas lega. Ia mengambil senapan di geladak, membungkuk, lalu dengan cepat berjalan ke arah lain. Ia menjaga jarak sekitar 10 meter dari organ babi yang telah ditaburi merica. Paman, apakah sudah mulai? Tanya Donna, gadis remaja berbintik-bintik yang usil. Ia tiba-tiba merasa sedikit gugup, tetapi wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Klein mengangkat jari telunjuk kirinya ke mulut, memberi isyarat agar kedua anak itu diam. Pada saat-saat seperti ini, ia tak bisa tidak berterima kasih kepada Roselle. Berkat usaha senior transmigrasi itu, beberapa gerak tubuh kebiasaannya telah menjadi bahasa tubuh umum di benua utara,
sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Konon, pada awal zaman kelima, gerakan jangan bicara ini merupakan penghinaan di Loen. Namun di beberapa wilayah benua selatan, artinya adalah ciumi aku. Pikiran Klein sempat melantur sejenak. Donna dan Denton tak berani mengatakan apapun lagi. Mereka hanya berjongkok diam, menatap dengan penuh perhatian saat Cliffs bersiap untuk bertempur. Mantan petualang itu mengambil sebuah tongkat dan melemparkan tali dengan beberapa organ babi yang tergantung di ujungnya ke sisi luar kapal. Celup! Umpan itu masuk ke air. Dengan tenang menyebarkan sisa organ, Cliffs mengayunkan senjatanya lalu mundur selangkah demi selangkah, bersembunyi di bayangan yang berseberangan dengan Cecil. Keduanya membentuk sudut sekitar 60 derajat, menghadap sisi kapal tempat tongkat itu disanggah. Bersandar pada bilah segitiga dan senjata lainnya, ia mengangkat senapannya dan mencoba merasakan bidikan. Geladak menjadi sunyi sepenuhnya, hanya tersisa suara mesin uap yang bekerja, dan deburan ombak menghantam lambung kapal. Menit demi menit berlalu. Donna dan Denton tak bisa menahan diri untuk berganti dari berjongkok menjadi duduk, bersandar pada papan kabin, berusaha meredakan mati rasa di kaki mereka. Pada saat itu, mereka melihat tongkat di sisi kapal tenggelam sedikit. Suara gesekan yang teredam kian mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah sosok meloncat ke geladak. Itu adalah monster yang bermandikan cahaya bulan merah. Seluruh tubuhnya tertutup sisik hijau tua, dengan lendir hijau mengalir di sekitarnya. Ia hampir tak memiliki kemiripan dengan manusia. Bentuknya seperti ikan raksasa yang menumbuhkan 4 anggota tubuh kuat, dengan selaput yang jelas di sela-sela anggota tubuhnya. Murloc itu tingginya lebih dari 1,9 meter. Bermata bulat dengan insang di pipinya. Penampilannya seperti iblis dari legenda, membuat Donna menutup mulutnya agar tidak menjerit. Pada saat yang sama, ia juga menutup mulut adiknya, Denton. Keputusan yang tepat. Klein tersenyum dalam hati, sambil mengamati Murloc itu dengan seksama. Berbeda dengan Sailor Rampager yang pernah kulihat sebelumnya, Murloc sungguhan tidak memiliki otak seperti manusia. Mereka adalah monster murni. Murloc itu dengan waspada menyapu sekeliling sebelum berjongkok. Ia memungut organ babi yang berserakan, cepat-cepat memasukkannya ke mulut, dan menimbulkan suara kunyahan yang jelas. Cahaya di mata yang sebagian besar berwarna putih itu perlahan memudar, seolah-olah ia jatuh ke dalam mimpi. Intelijensinya rendah. Klein menggelengkan kepala dan membuat penilaiannya. Bang! Cliffs menarik pelatuk, dan peluru melesat dari senapan, langsung menghantam dada Murloc, memecahkan sisiknya dan memercikan darah. Wah! Merman itu mengeluarkan jeritan yang terdengar seperti anak kecil, lalu menerjang ke arah Cliffs yang bersembunyi di bayangan. Gerakannya secepat kereta uap. Pada saat ini, Cecil yang berada di posisi lain juga melepaskan tembakan. Bang! Peluru dari senapannya menghantam tulang rusuk Murloc, membuat banyak sisik beterbangan dan sosok tinggi itu terhuyung. Murloc yang telah memakan butiran merica itu tampak jelas melamban. Ia berhenti, ragu menentukan musuh mana yang harus diserang lebih dulu. Dan ini memberi Cliffs dan Cecil kesempatan untuk dengan tenang mengisi ulang. Mereka kembali membidik dan menarik pelatuk. Bang! Bang! Semburan darah bermekaran berturut-turut. Rasa sakit membuat mata Murloc kembali jernih. Ia berputar dan menerkam, menghindari tembakan susulan, lalu mendekati Cliffs seolah-olah tak terluka. Cliffs dengan teratur meletakkan senapan di tangannya, dan mengambil bilah segitiga yang bersandar di sampingnya. Alih-alih menghindar, ia melompat maju dan berguling ke sisi Murloc. Bilah segitiga di tangannya dengan kejam dan akurat menusuk area di mana sisik di sisi mangsanya telah hancur. Murloc itu tiba-tiba berputar, membawa hembusan angin, dan dengan paksa melemparkan bilah segitiga beserta Cliffs, membuat mantan petualang itu terhempas ke geladak. Murloc menggelengkan kepalanya, seolah merasakan ketidaknyamanan yang hebat. Ia tidak menyerang Cliffs dan Cecil lagi, melainkan melangkah lebar ke sisi kapal, berusaha melompat ke laut. Bang! Peluru Cecil kembali mengenainya, membuat darah kembali bermekaran, tetapi tetap tidak membuatnya lumpuh. Dengan 2 langkah,
Murloc itu mencapai posisi yang cocok. Ia menekuk lutut dan bersiap untuk melompat. Namun, tubuhnya terlalu lemah untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Jarak lompatan itu jelas tidak cukup, sehingga ia hanya bisa mendarat di sisi dalam kapal. Bang! Murloc itu menerima hantaman telak dan berusaha membalikkan tubuh keluar sisi kapal. Melihatnya hampir melarikan diri, Klein mengeluarkan revolvernya. Pada saat itu, terdengar dentuman keras dari arah lain. Mata kiri Murloc berubah menjadi lubang berdarah, dan samar-samar terlihat zat gelatin pucat yang menggeliat di dalamnya. Ia belum mati. Ia tergeletak di lantai geladak, berusaha sekuat tenaga untuk merangkak dan bangkit lagi. Beberapa detik kemudian, racun bekerja dan ia kejang-kejang hingga mati. Klein menelusuri arah suara dan melihat seorang pria parubaya melangkah keluar dari bayangan di sisi lain kabin. Pria itu mengenakan mantel tebal merah tua dan celana putih. Ia memakai topi berbentuk kapal khas era ini. Di tangannya ada sebuah senapan musket berwarna besi, peninggalan zaman lama, dengan asap putih mengepul dari moncong hitam tebalnya. Klein pernah mendengar pelayan memperkenalkan pria itu sebelumnya, dan ia mengenalnya. Ia adalah Kapten White Agate, Elan Kag. Dengan kerutan yang jelas di sudut mata, dahi, dan sudut mulutnya, Elan berjalan mendekati Cliffs dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai kapten, aku harus memastikan tidak ada kecelakaan terjadi. Maafkan aku karena hanya mengamati dari samping sepanjang waktu." Cliffs sudah berdiri, ia tidak memperlihatkan emosinya. "Ini kapalmu. Sesuai kebiasaan, kau berhak mendapatkan bagian dari hasil buruan." Elan menoleh ke arah Klein dan yang lainnya sambil tersenyum. "Pengisian ulang air dan makanan berikutnya masih 2 hari lagi. Kalian harus memikirkan cara untuk mengawetkan mayat Murloc ini. Bagaimana kalau begini? Jual saja padaku dengan harga lebih murah. Selisihnya adalah imbalan yang pantas kuterima." "Ini solusi terbaik." Cliffs dan Cecil saling bertukar pandang dan menyetujui permintaan Elan. 130 pound, semuanya milikmu. Bahan Beyonder Murloc memiliki harga pasar 150 hingga 200 pound. Mempertimbangkan bagian lain yang memiliki spiritualitas, 130 pound memang murah. Namun, ini satu-satunya yang bisa dilakukan Cliffs dan Cecil. Ini kapal Elan, dan ia memiliki banyak pelaut serta awak bersenjata untuk membantunya. Jika negosiasi gagal, mereka bisa menenggelamkan semua orang di sini ke laut dalam hitungan menit. Tentu saja, itu dengan asumsi aku tidak ikut campur. Ya, terlihat jelas bahwa Cliffs dan Cecil bukan Beyonder, setidaknya bukan Beyonder di jalur pertempuran dan penembakan. Sedangkan Elan, aku merasa ia mencurigakan. Klein berdiri dan mendengarkan kesepakatan itu. "Tidak, sepertinya kalian salah paham. Aku tidak mengancam kalian. 150 pound. Itu harga yang adil." Elan Kag memanggil seorang pelaut dan memberinya kunci brankas. "Kau adalah Just Elan?" Baru saat itu, Cecil seakan teringat gelarnya di laut. Elan tertawa dan berkata, "Ya." Pada saat ini, Donna dan Denton, yang terkejut oleh pertempuran sengit dan monster hidup itu, melonjak berdiri dan berlari mendekati Murloc dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Apakah benar-benar sudah mati?" Donna menendang tubuh Murloc dengan ujung kakinya, lalu melompat mundur dan bersembunyi di belakang adiknya, seolah takut ia akan hidup kembali. "Ini benar-benar monster." Denton menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya lebar-lebar. Di laut ada banyak monster. Selain memiliki 4 anggota tubuh dan bisa berdiri, Murloc tidak memiliki kesamaan dengan manusia, kata Elan, sambil tersenyum lembut. Ia berjongkok dan mengeluarkan pisau, menyayat pipi di bawah mata Murloc, menyingkap daging putih lembut yang ternodai sedikit merah. Bagian paling lezat dari tubuh Murloc cocok dimakan mentah. Elan dengan hati-hati memotong sepotong daging dan menyerahkannya kepada Donna. "Kau mengingatkanku pada putriku. Sayangnya, ia sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri." Aku tidak berani memakannya," kata Donna, menatap irisan tipis daging di ujung pisau. "Haha, siapa di antara kalian yang ingin mencoba?"
Ellen tertawa dan menoleh berkeliling. Setelah memastikan tidak ada peringatan dari intuisi spiritualnya, Klein mengangguk. Aku sangat penasaran. Ellen segera menyerahkan pisau itu kepadanya. Cobalah. Di darat, bahkan para bangsawan belum tentu punya kesempatan untuk memakannya. Murloc ini adalah monster ikan. Bisa dipahami sebagai jenis ikan yang bermutasi. Ia berusaha mengusir ketakutan kakak beradik itu. Klein ingin bertanya, apakah ada wasabi, kecap asin, atau bumbu lain, tetapi melihat pihak lawan tidak menyebutkannya, ia takut tampak bodoh. Ia mengambil pisau, menggigit daging yang masih berdarah itu, dan menelannya. Itu adalah sensasi daging yang langsung meleleh di mulut. Rasa darahnya sangat samar, memberikan rasa asin yang pas. Hal itu dengan sempurna menonjolkan rasa segar dan manis dagingnya. Klein mengunyah 2 kali, menikmati kelezatan kelembutan dan kesegaran daging ikan itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan pengalaman seperti itu. Luar biasa. Ia tidak pelit pujian sambil mengacungkan jempol. Donna menyaksikan semuanya dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba tertarik pada daging di pipi Murloc. Rasa takut dan jijiknya pun tertutupi, dan ia mengusulkan untuk mencoba. Ellen memenuhi permintaannya, dan tersenyum sambil menyaksikan Donna menutup mata rapat-rapat, wajahnya meringis saat menggigit daging itu. Ekspresi Donna perlahan mengendur, dan ia segera membuka matanya. Dengan penuh semangat ia memuji, kelezatan yang tak terlukiskan. Ia mendorong suasana, sehingga Denton, Cecil, dan yang lainnya ikut berbagi potongan kecil daging pipi itu. Memakannya membuat mereka puas, namun juga tidak puas. Puas akan rasanya, tetapi tidak puas akan jumlahnya. Melihat Ellen memakan potongan terakhir, Cliffs menunjuk tubuh Murloc dan berkata, daging di sekitar tulang rusuk cocok digoreng, sedangkan daging perut sebaiknya dipanggang. Bagian lainnya rasanya buruk. Aku sependapat, kata Ellen sambil terkekeh. Aku akan meminta koki menyiapkannya segera. Di malam seperti ini, kita seharusnya menikmati makanan dan anggur yang baik bersama, serta bertukar legenda laut. Itu hal yang sangat menyenangkan. Aku menantikannya. Namun, mengapa perburuan yang tadinya sempurna, berubah menjadi pertukaran hidangan lezat? Klein menelan ludahnya. Di atas geladak, terdapat lapisan tambahan asbes di bawah panggangan untuk mencegah percikan bara batu bara tertiup angin dan membakar permukaan kapal. Koki gemuk itu mengenakan celemek dan topi putih tinggi ciptaan Rosel, menggunakan kuas halus untuk terus-menerus mengoleskan bumbu racikan rahasia, kemangi, adas, garam laut, lada, dan air lemon, ke potongan panjang daging ikan putih, sambil sering membaliknya agar kedua sisi matang merata. Daging perut Murloc yang berlemak meneteskan minyak, membuat batu bara di bawah jaring besi mendesis dan menyala. Aroma menggugah selera mulai memenuhi udara, dan Klein menghirupnya berulang kali. Di depannya ada sebuah meja bundar dan sebuah kursi. Di atas meja terdapat sebotol anggur dengan bentuk unik. Warnanya merah keemasan dan tampak agak lengket saat berputar. Anggur darah Sonia, diseduh dari sari kayu gula yang ditemukan di sekitar mata air emas. Rasanya seperti madu encer yang dicampur darah. Manis dan lembut, tapi sangat mudah membuat orang mabuk. Jika kau menyukai seorang wanita dan ingin mentraktirnya minum, ini bisa dipertimbangkan. Dia akan minum lebih banyak tanpa menyadarinya. Haha, tentu dengan syarat, kau sanggup menandingi jumlah minumannya. Kapten Elankak memperkenalkan dengan nada setengah bercanda, ketika menyadari Klein mengamatinya. Pantas saja mantan boatswain, dia lihai merendahkan diri sendiri. Klein duduk dan tetap mempertahankan sikap dingin saat berkata, petualang yang memenuhi syarat, tidak akan memanjakan diri dengan alkohol. Cliffs yang berada di sampingnya mengangguk. Hanya ketika pulang ke rumah, para petualang mengizinkan diri mereka minum. Sayang sekali. Ellen menoleh ke Donna dan Denton yang menatap anggur darah itu dengan rasa ingin tahu. Ia tertawa dan berkata, ini bukan sesuatu yang seharusnya dialami anak di bawah umur.
Aku pernah meminumnya. Rasanya enak sekali. Donna langsung membalas. Hanya saja aku tertidur tanpa sadar dan tidur sepanjang sore. Aku ingat waktu itu kau minum 2 cangkir. Denton kecil berkata dengan iri. Ellen tidak memuaskan keinginan mereka. Ia justru memesan masing-masing secangkir es teh manis untuk kedua bersaudara itu, dan menjelaskan dengan santai, ada banyak orang selatan di kapal ini. Denton menarik kembali tatapan kecewanya, dan memandang Murloc yang bahan berharganya telah diambil. Dengan polos ia berkata, Sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Hanya ikan yang lebih besar dan lebih jelek dengan 4 anggota tubuh. Donna melirik adik lelakinya. Selamat, kau akhirnya mengenali esensinya. Lalu ia menatap Cliff dan Ellen dengan penuh harap. Paman, apakah banyak monster seperti ini di laut? Murloc tidak memiliki kekuatan Beyonder yang melampaui imajinasi. Di mata orang biasa, mereka mirip binatang buas laut atau perwujudan hidup monster legendaris. Ellen terkekeh dan berkata, Tidak, di jalur laut utama dan perairan sekitarnya, sangat sedikit monster seperti ini. Mereka sudah lama dibersihkan. Kau harus sangat beruntung untuk bertemu Murloc. Coba pikirkan, jika aku sering membunuh monster bernilai 200 pound atau lebih, aku tentu tidak akan menjadi kapten kapal penumpang. Aku akan mengatur kapal pemburu sendiri untuk mengejar pound emas itu. Masuk akal sekali. Klein diam-diam menyetujuinya. Menurut pengamatannya, bahan Beyonder dari Murloc adalah kandung kemihnya. Cahaya biru berair itu membuat orang merasa seolah sedang memandangi sebuah permata. Cliff mengangkat teh hitam yang baru saja diantarkan seorang pelaut. Ia menghirup aromanya terlebih dahulu sebelum menyesap. Hanya dengan meninggalkan jalur laut utama dan masuk jauh ke samudra yang sering diselimuti kabut atau badai, barulah ada peluang besar untuk bertemu monster seperti itu, tetapi itu sangat berbahaya. Selain Murloc bersisik yang bisa memanjat, ada pula legenda laut tentang naga, yang bagian atas tubuhnya manusia, dan bagian bawahnya ular. Mereka memiliki 6 lengan dan sangat lincah. Ellen melanjutkan topik itu. Ada juga gurita raksasa yang bisa memuntahkan cairan korosif, monster laut mengerikan yang dapat membalikan kapal dengan satu hantaman ringan, putri duyung dengan nyanyian memabukkan yang membuat orang enggan pergi, naga biru raksasa yang bisa memunculkan petir, serta burung raksasa bersayap yang dapat menimbulkan angin topan. Haha, aku belum pernah melihat satu pun. Itu semua legenda laut. Tak ada yang tahu apakah nyata atau palsu. Putri duyung. Ekspresi Klein tidak berubah. Sangat menarik. Donna berseru, matanya berbinar penuh kerinduan. Denton menoleh ke sekeliling, dan melihat Klein belum berbicara, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, kau juga seorang petualang. Pernahkah kau melihat monster seperti itu? Klein tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. Pernah. Waktu itu kami berlima, dan kebetulan bertemu dengan seekor Murloc. Setelah pertarungan sengit, kami akhirnya menumbangkannya. Itu adalah pengalaman nyata Klein di kota Tingen. Juga pertemuan pertamanya dengan Beyonder resmi yang kehilangan kendali. Saat itu, ia dan Patua Neil membantu melenyapkan seorang pelaut bermutasi atas permintaan Swain, pemilik lama bar Evil Dragon. Memikirkannya sekarang, Klein merasakan nostalgia dan kerinduan. Ekspresi dingin dan tajam di wajahnya tak bisa menahan diri untuk melunak dengan jelas. 5 orang? Saat bertanya, Donna diam-diam menghitung jumlah orang yang terlibat dalam pertempuran itu. 1, 2, 3. Ia mendapati bahwa hanya 3 orang yang benar-benar bertindak membunuh Murloc. Tanpa menunggu jawaban Klein, Ellen berkata dengan sedikit terkejut. Pertemuan kebetulan? Ya, Klein menjawab jujur. Ada korban? Ellen mendesak. Klein menggeleng. Hanya beberapa luka ringan? Pertemuan kebetulan dan kalian hanya berlima untuk menumbangkan Murloc. Kalian semua sangat kuat. Cliff memberikan penilaiannya. Rekannya, Cecil, mengangguk, mengekspresikan keterkejutannya. Pertempuran yang baru saja terjadi memang singkat dan cepat,
dan Murloc tampak mudah dan rapuh. Namun Cecil dan Cliff tahu betul bahwa tanpa umpan yang dipersiapkan sebelumnya, efek halusinasi dari butiran lada dan kelelahan berikutnya, kelemahan fatal Murloc terhadap Krimin, serta 2 senapan pinjaman, mustahil membayangkan berapa banyak orang yang akan mati untuk membunuh seekor Murloc. Memang sangat kuat. Elan memandang Klein dengan penuh pertimbangan. Itu adalah tim yang dibentuk dari 4 urutan 9 dan 1 urutan 8. Klein berkata dengan senyum setengah dan helaan napas setengah. Saat itu aku masih sangat muda, bahkan belum punya pengalaman bertarung. Aku murni pendukung. Paman, kau masih sangat muda. Donna mengangguk-angguk dengan penuh semangat. Aku suka apa yang kau katakan. Klein dengan tajam menyadari bahwa Kapten Elan telah jauh lebih rileks setelah ucapannya barusan. Saat itu, beberapa awak membawa sebuah piring keramik besar. Di atasnya tersaji potongan daging yang digoreng hingga berwarna keemasan. Daun kemangi ditaburkan sebagai hiasan, dan aroma memikat menyerbu hidung mereka. Elan mengangkat gelas anggur darah Sonia dan bersulang. Untuk malam yang indah, semoga Storm menyertai kita. Untuk malam yang indah, Donna dan Denton bersorak dan menyesap es teh manis mereka. Klein memilih beradu gelas dengan secangkir teh hitam. Ia menusukkan garpu ke sepotong daging dari iga Murloc, padat dan tanpa lemak. Namun setelah menyerap minyak nabati, kekurangannya yang terlalu kering tertutupi. Saat dikunyah, teksturnya kenyal tanpa batas dan harum. Memang kalah dari daging pipi, tapi sudah cukup bagus. Lebih enak daripada semua ikan yang pernah kumakan di Backlund dan Pelabuhan Pritz. Klein memuji dengan puas. Elan meletakkan pisau dan garpunya, menyesap anggur darah Sonia, lalu menghela napas saat topik berubah. Di laut, bahaya terbesar bukan berasal dari monster, melainkan para bajak laut. Mereka mengemudikan kapal sesuka hati. Tak seorang pun bisa mencegah mereka sebelumnya. Paman Kapten, apakah kita akan bertemu bajak laut? Denton bertanya dengan cemas sambil menelan ikan goreng. Elan tertawa. Rute menuju Kepulauan Rorstedt adalah yang paling aman di dunia. Setiap 2 atau 3 hari ada pulau koloni untuk berlabuh. Rute ini juga dipatroli kapal Angkatan Laut Kekaisaran dan Gereja Storms. Bahkan, jika bajak laut berkeliaran di sini, mereka takkan bertindak berlebihan. Setelah melihat meriam kita, paling-paling mereka hanya memeras sedikit kompensasi. Melihat kedua anak di bawah umur itu sudah tenang, Elan menambahkan, namun dari selatan Kepulauan Rorstedt, atau jika kita terus ke timur, kita harus bergantung pada berkat Sang Lord. Banyak bajak laut aktif di wilayah itu, bermain petak umpet dengan kapal Angkatan Laut dan gereja. Jika beruntung, kita akan mencapai benua selatan dan setiap tujuan dengan lancar. Jika tidak, kita akan bertemu bajak laut yang cukup kuat, termasuk armada 7 laksamana bajak laut, dan bahkan 4 raja. Namun kalian tak perlu terlalu khawatir. Sejak Nas menjadi Raja 5 Lautan dan memberlakukan aturan pelayaran, kebanyakan bajak laut hanya akan merampas harta kalian tanpa berbuat terlalu kejam. Di sekitar wilayah ini, yang paling kami takuti adalah Kapten Black Tulip, Admiral Hal Lutwell. Ia memerintahkan anak buahnya membunuh semua orang di kapal, melemparkan yang tak bersalah ke neraka. Berikutnya adalah Blood Admiral Senor. Ia menyukai darah dan membiarkan anak buahnya melakukan kejahatan keji. Banyak gadis telah menderita di tangan mereka, sebelum dijual ke pulau-pulau berbeda. Donna menggigil dan tanpa sadar mengalihkan topik. Aku dengar ada banyak harta karun di laut. Ada legenda harta karun, tetapi kebanyakan palsu. Elan melirik Cliff dan berkata, ada 6 kisah yang paling terkenal. Peringkat pertama adalah Death Key. Konon pada akhir zaman keempat, Death, yang telah menyebabkan bencana kelabu, diserang oleh 7 dewa dan akhirnya binasa. Dia mencoba kembali ke benua selatan dan menciptakan gelombang badai mengamuk, penghalang tak tertembus, yang sepenuhnya memutus jalur laut antara benua utara dan selatan. Inilah legenda asal-usul laut mengamuk. Namun, dia akhirnya gagal kembali ke benua selatan dan menghilang di laut. Saat mengatakan itu, Elan menghela napas penuh kerinduan. Dikatakan bahwa di suatu tempat rahasia di laut mengamuk,
Harta yang ditinggalkan Death menunggu orang yang memegang kunci tertentu untuk menemukannya dan membukanya. Namun, tak seorang pun tahu rupa kuncinya atau di mana ia akan muncul. Peringkat kedua adalah mata air tanpa penuaan. Letaknya jauh di Laut Sonia. Konon salah satu dari 4 raja, Raja Keabadian, Agalito, pernah meminum air dari mata air tanpa penuaan.